Bagaimana sikap kedua kubu menanti putusan MK besok dan akankah rekonsiliasi terwujud usai putusan MK? Telah hadir di studio kuasa hukum pihak terkait TKN Jokowi Kiai Haji Maruf Amin, Bapak Arsul Sani. Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arsul, besok kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana putusan dari MK mengenai sengketa Pilpres. Tapi kita review dulu sebentar mengenai dari jalannya persidangan dan saksi yang dihadirkan serta alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak berperkara, baik pemohon, termohon, terkait seperti itu. Menurut Anda mana yang paling akan bisa meyakinkan hakim? Ya, tentu kembali lagi semuanya itu akan tergantung pada bagaimana hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang ada. Tetapi kan kita dari peraturan Mahkamah Konstitusi ya maupun dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu yang namanya alat bukti di MK itu kan ada urutan-urutan. Nah, urutan ini seringkali dipahami oleh para praktisi hukum juga sebagai bentuk dari tingkatan kekuatan alat bukti. Nah, yang pertama itu bukti-bukti surat dokumen. Ya. Menurut Anda apakah dalam persidangan kemarin bukti surat seperti ini sudah dihadirkan secara optimal? Ya, kalau kita bandingkan dengan katakanlah sengketa Pilpres tahun 2014 ya, maka memang kalau kita mengacu pada bukti surat yang diajukan dalam persidangan dan disahkan sebagai alat bukti, itu memang jauh lebih sedikit, jauh lebih berkurang. Karena memang Karena memang tim kuasa hukum Paslon 02 selaku pemohon itu tampaknya lebih mengandalkan pada bukti apa yang mereka klaim sebagai digital forensik itu. Ya, itu. Artinya menurut Anda mengenai dalil-dalil yang ada dalam permohonan dari pemohon seperti itu pelanggaran TSM, adanya penggelembungan suara, bisa dibuktikanlah kemarin di persidangan? Ya begini, jadi kan yang namanya kecurangan yang bersifat TSM itu terstruktur, sistematis dan masif itu kan ada ukurannya ya. Barangkali kalau dalam bahasa yang awam bisa saya sampaikan bahwa bisa disimbolkan terjadi kecurangan secara TSM itu kalau kejadiannya pertama merata di banyak daerah. Banyak daerah itu adalah katakanlah kalau provinsi kita itu ada 34 ya paling tidak ada di 50% lebih lah 18. Atau kalau kita pakai ukurannya itu jumlah TPS yang 800.000 lebih, maka itu lebih dari separuh dari jumlah TPS yang ada. Nah, kemudian ada juga keterlibatan penyelenggara pemilu. Jadi antara yang berbuat kecurangan dengan penyelenggara pemilunya itu ya ada desain lah, ada perencanaan untuk itu. Kemudian juga ada dukungan aparatur negara yang masif. Nah, kalau kita lihat ya dari saksi-saksi yang ada, maka yang disebut saya tidak ingin menyebutnya kecurangan, tetapi permasalahan lah ya, ketidakteraturan, irregularities itu terjadi hanya secara sporadis ya, dan sangat lokal gitu. Dan kemudian tidak terbukti misalnya ada peran dari penyelenggara pemilu di situ. Nah, Pak Arsul, pasca putusan MK ini orang melihatnya ini menjadi babak akhir perseteruan dua kubu. Nah, ini babak akhirnya akan diselesaikan seperti apa? Rekonsiliasi politik atau rekonsiliasi sosial? Jawaban Pak Arsul tahan dulu, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Meski upaya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto kerap disuarakan oleh berbagai pihak, ternyata ada pihak yang justru tidak ingin hal itu terlaksana. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang tidak ingin adanya rekonsiliasi terwujud. Saya juga ingin katakan ada kelompok-kelompok yang tidak suka itu, ya, maka dia tempuh cara-cara jalanan. Buktinya besok masih ada turun sekelompok itu. Untuk itu maka saya juga menghimbau supaya himbauan dari Pak 08 atau Pak 02. Pak 08 ke Pak Prabowo kan, 02 itu kan dari kelompok partai politik 02 ya. Mohon diikuti himbauan itu ya. Pak Prabowo selalu menghimbau bertindak konstitusional, jangan turun ke lapangan dan diselesaikan dengan cara yang baik. Tetapi saya juga melihat ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan itu.
Kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Arsul, tadi kita sudah mendengar bersama pernyataan dari Pak Muldoko yang mengatakan ada pihak yang justru tidak ingin rekonsiliasi itu terlaksana. Tanggapannya? Ya, tentu Pak Muldoko punya info, punya datanya sendiri ya. Mungkin apakah dari intelijen atau Intelkam Polri, saya tidak tahu persis ya. Tapi tentu Pak Muldoko ketika menyampaikan itu, saya yakin ada datanya. Tetapi kalau saya berbicara dalam lingkup paling tidak teman-teman elit Gerindra, saya melihat justru semangat untuk rekonsiliasi, untuk soft landing pasca putusan MK itu justru nampak. Oke, artinya dari elit parpol, spirit untuk rekonsiliasi itu yang saya terlihat. tangkap. Saya tangkap Dari karena parpol ya? Dari parpol ya, khususnya dari teman-teman Gerindra itu malah yang saya tangkap kelihatan ya. Karena kan baik sebelum maupun selama persidangan di MK kan saya kebetulan dari TKN yang ditugaskan juga untuk berkomunikasi dan karena itulah sebetulnya ketika misalnya tentu persidangan di MK itu diwarnai dengan perdebatan khas perdebatan para lawyer lah kita juga bisa memahami tetapi kami punya kewajiban ya teman-teman dari Gerindra dan kami yang mewakili TKN untuk supaya semuanya itu tetap dalam batas-batas kewajaran, terkendali dengan baik, emosinya kemudian tidak terkontrol. Itu jadi, nah di sela-sela itu kemudian ada pembicaraan ini memang agar ini kita perlakukan sebagai the final resort dari semuanya dan setelah itu ya harus soft landing, harus rekonsiliasi. Masa kita mau kontestasi terus-terusan? Oke, tapi Pak artinya tadi dikatakan elit parpol ini nampaknya sama memiliki spirit yang sama untuk rekonsiliasi. Apakah bisa dikatakan yang tidak ingin ini terwujud artinya di luar elit parpol itu sendiri? Nah ini yang harus dikonfirmasi sama Pak Muldoko. Tapi keyakinan saya seperti itu kalau dari lingkungan yang ada di parpol itu sendiri. Sebab kan katakanlah teman-teman Gerindra itu kan juga punya tugas-tugas di DPR sama juga dengan kami. Kita tidak ingin kemudian tersandera dengan situasi yang katakanlah konflik terus-menerus. Nah, ini mengenai rekonsiliasi yang mungkin tadi sudah dibicarakan oleh Pak Arsul dengan teman-teman elit parpol di oposisi ataupun di Gerindra seperti itu. Ini seperti apa arahnya? Apakah nantinya ada kesepakatan tertentu atau bagaimana? Ya, itu yang jelas komunikasi itu berjalan ya. Nah tentu wajar juga kalau kemudian ada yang bersuudon, ada yang melihat ini semuanya pada akhirnya hal-hal yang pragmatis. Tapi saya tidak melihat seperti itu ya. Tentu bahwa ada hal-hal yang bisa ditafsirkan sebagai pragmatis itu bisa jadi tidak bisa dihindari. Tetapi di atas itu saya yakin bahwa kami partai-partai yang di koalisi 01 maupun katakanlah teman Gerindra dan partai-partai koalisinya itu ingin agar ya ketika putusan MK dan kemudian diikuti dengan penetapan KPU tentang siapa yang menjadi presiden dan wapres terpilih, ya sudah semuanya harus selesai, kita kembali pada kerja-kerja untuk persatuan dan kesatuan bangsa lah. Oke, tapi dari koalisi pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf ini, apakah kemudian juga berbicara mengenai apakah akan membuka pintu bagi partai-partai lain yang di luar koalisi selama ini? Ya, apapun nanti putusan MK. Kalau yang kita lihat sebetulnya diskursus yang ada, yang saya kira juga bisa diikuti juga di media lah ya, bahwa kalau kami partai-partai yang di koalisi 01 ini memang tidak bersikap menutup pintu rapat-rapat untuk kemungkinan ya koalisi pemerintahan yang akan datang itu bertambah katakanlah partai atau fraksinya ya. Tetapi ini kan semua terpulang juga kepada Pak Jokowi juga kan dan juga tentunya kepada para ketua umum partai itu. Nah, besok putusan MK akan dibacakan mulai sidangnya sekitar pukul 12.30. Apakah pasca putusan MK nanti akan langsung disambut dengan mungkin pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf, apapun nanti putusan MK, kita kan tidak tahu bagaimana putusan MK. Ya, kalau yang saya tahu ini kan Pak Jokowi juga kebetulan kemungkinan tidak ada di Jakarta karena beliau melaksanakan tugas kenegaraan di pertemuan G20 kalau nggak salah ya. Nah, tentu paling tidak dari TKN atau BPN itu tentu akan menyampaikan media rilis atau melakukan media conference ya.
Nah, tentu saya yakin semangatnya itu tadi semangat rekonsiliasi, kemudian menuju kepada soft landing agar segala sesuatunya itu kembali kepada kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat yang biasalah. Bahwa kontestasi ini is over lah, kira-kira begitu. Oke, tapi kita lihat nampaknya beberapa pihak yang berperkara ini masih mengklaim akan ataupun optimis mungkin akan menang di MK ini seperti itu. Ya wajar lah ya kalau katakanlah tim hukum paslon 01 selaku pihak terkait juga punya keyakinan bahwa gugatan paslon 02 akan ditolak. Demikian juga sebaliknya, yang tim hukum paslon 02 punya keyakinan gugatannya dikabulkan, itu saya kira hal yang wajar saja. Tetapi kan yang mana tentu kan hanya Allah dan 9 hakim konstitusi itu yang tahu. Ya, tapi sudah ada komitmen dari kedua kubu bahwa akan menghormati dan juga kemudian melaksanakan putusan MK ini ya. Betul, ya itu komitmen itu ada dan saya yakin kita masing-masing tetap memegangnya. Oke baik, Pak Arsul terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.